Mungkin kamu belum tahu kalau saya punya readingan khusus buat kamu, di mana kamu akan mendengarkan bagaimana kehidupan kamu 5 tahun yang akan datang, bagaimana kehidupan ekonomi kamu, apakah kamu akan mengalami kegagalan atau kesuksesan, atau kamu akan mengalami jalan di tempat saja. Bagaimana kehidupan relationship kamu yang masih single atau yang sudah berdua, apakah akan ada orang ketiga yang hadir dalam hidup kamu tanpa kamu sadari dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Dan yang tidak kalah penting lagi, keajaiban apa yang sedang menanti kamu di depan yang tidak pernah kamu sadari, yang tidak pernah kamu harapkan, tapi akan segera mendatangi kamu. Eits, ada juga nih yang pengen serius sama kamu. Dengan ini temanya Untold Story, yang tidak pernah saya angkat atau bicarakan sama sekali di channel YouTube saya. Harganya cuma 30 ribuan saja. Readingan ini bisa kamu dapatkan dengan menghubungi nomor admin di bawah. Oke, kita lanjut. Hai Aquarius, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema Dia Meragukan Kesetiaan Kamu. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper, dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek Sun, Moon, and Rising untuk kecocokan energi kamu. Oke, melalui tebaran kartu ini kisahnya bisa vice versa, bisa kamu, bisa dia, bisa kebalikannya. Nah, di sini kita mulai kenapa dia meragukan kesetiaan kamu. Karena selama ini dia merasa tersolimi. Di sini ada Nine of Wands. Nine of Wands di sini diceritakan dia merasa tersolimi, dia merasa capek, dia sudah merasa tidak bisa melanjutkan lagi relationship sama kamu karena menjaga kesetiaan kamu rasanya terlalu berat dan kesabarannya sudah habis. Dia tidak ingin menghabiskan waktunya untuk mempertaruhkan kesabarannya. Dia lebih memilih untuk mencari sesuatu yang baru yang memang benar-benar berkualitas untuk dirinya sendiri dibandingkan mempertahankan sesuatu yang tidak pasti, mempertahankan sesuatu yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Di sini dia merasa melek, dia sudah merasa sadar bahwa apa yang selama ini dia perjuangkan ternyata sia-sia. Dan dia pengen melepaskannya dan tidak ada penyesalan sama sekali untuk melepaskan sesuatu yang dia perjuangkan jika memang itu tidak baik buat dia. Di sini ada Nine of Wands, ada rasa kecewa, ada rasa sedih iya, kecewa iya, tapi dia berani melepaskan sesuatu yang memang tidak baik untuk dia. Di Hierophant di sini yang terjadi adalah ketika dia berani melepaskan kamu atau melepaskan segala sesuatu yang menyangkut relationship, romantika ataupun komunikasi, dia sangat mudah move on, bukan move on untuk mencari orang lain, tapi move on untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, di mana dia tidak pengen di prank lagi, dia tidak pengen di ghosting lagi misalnya, dia tidak pengen diselingkuhi lagi karena ada pengalaman perselingkuhan yang sebenarnya dia sudah maafkan, tapi karena orang yang berdiri dengannya ini berkali-kali melakukan tanpa adanya penyesalan sama sekali, tanpa adanya rasa bersalah sama sekali, dan hanya menganggapnya permainan, bahwa ini bukanlah sebuah ikatan misalnya jika kamu belum dalam ikatan pernikahan, tapi buat dia hati tetap satu dan semuanya penuh tanggung jawab. Jadi dia orangnya setia dan dia tidak pengen bersama orang yang tidak sesuai dan sama dengan dia yang setia. Dia pengennya memang benar-benar take and give secara bersamaan yang mengenai kesetiaan. Nah, di sini Three of Wands di sini ketika dia memutuskan silaturahmi sama kamu, dia benar-benar memutuskan segala komunikasi, dia berhenti stalking sosial media kamu, dia tidak pengen tahu tentang kamu, dia tidak pengen kalau memaafkan iya, tapi kalau memang benar-benar untuk mengulang kembali kesalahan yang bodoh, kayaknya itu tidak bakalan terjadi. Di sini ada The Devil, kesabarannya sudah memuncak, dia tidak pengen bersama orang yang hanya merasa dia merasa bahwa dia tidak pengen bersama orang di mana orang tersebut menghancurkannya secara perlahan-lahan, tidak menghargai keberadaannya, tidak menginginkan kesetiaannya, yang ada malah
memperkeruh suasana yang tidak jelas. Di sini justice, kamu merasa bahwa ini tidak adil. Mungkin ini bisa vice versa ya, jangan dipaksakan resonate buat kamu. Kamu merasa bahwa sebenarnya ini tidak adil karena kamu sudah meminta maaf, kamu sudah, yang ada kamu malah menjadi playing victim. Kamu merasa seolah-olah justru kamulah yang menjadi korban. Padahal sebenarnya kalau mau diintrospeksi diri, saya tidak pengen ini semua kesalahan kamu, tapi ini mungkin karena perbedaan prinsip, ini karena perbedaan karakter, perbedaan di mana prinsip dia menginginkan kesetiaan, sedangkan kamu hanya pengennya bermain-main. Di sini saya tekankan lagi, jangan ada tersinggung kalau memang tidak resonate, jangan dipaksakan untuk resonate. Ini hanya entertainment. Oke, di sini justice, kamu merasa justru kamulah yang merasa terzalimi karena dia memutuskan kamu secara sepihak tanpa kamu merasa harus introspeksi. Kamu merasa tidak diberikan waktu sama sekali untuk mempersiapkan diri, mendengarkan segala tantangan-tantangan yang ada, tapi itu tidak dia pedulikan karena memang dia sudah memberikan kamu waktu, tapi kamunya tidak memanfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin untuk membuktikan bahwa sebenarnya semuanya bisa diperbaiki. Tapi karena kamunya diberikan waktu tapi tidak bisa memperbaiki, justru itulah dia bakalan pergi dalam hidup kamu. Nah, di sini ada Seven of Wands. Seven of Wands di sini ketika dia pergi, dia bakalan fokus pada finansialnya, dia bakalan fokus untuk memperbaiki diri, dia bakalan fokus benar-benar memperbaiki diri. Masalah relationship dengan orang baru itu masalah belakangan, tapi jangan harap dia bakalan kembali kepada orang yang sama seperti yang saya ceritakan tadi. Dia bakalan fokus memperbaiki diri, mempersiapkan materi-materi yang mungkin selama ini dia habiskan untuk menginvestasikan semuanya di kamu, misalnya ngajak kamu jalan, memberikan kamu kosmetik misalnya, ini bisa vice versa. Tapi di sini dia memang benar-benar meluangkan waktunya untuk dirinya sendiri. Dia berusaha untuk tidak menggantungkan harapannya lagi kepada seseorang yang namanya, yang dianggapnya selama ini soulmate, padahal tidak demikian. Oke, jika resonate silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih.